menyampaikan, ayo, nggak apa-apa, kita gembira dan kita dorong terus gempur itu. Tapi hendaknya kita segera waspada dan mempersiapkan diri. Jangan sampai kita menjadi korban, baik secara material, apalagi kalau menjadi korban tentang akidah. Kita sudah seputar tentang perang Iran Israel. Di sini ada pertanyaan, di antaranya itu, jadi apa sikap kita? Terus juga ada yang mengatakan kita ini sebaiknya ikut Israel atau ikut Iran. Sampai begitu juga. Juga ada pertanyaan, Ustaz, pokoknya saya akan ikut siapa saja yang menyerang Israel. Gimana? Kita mulai dari persoalan serangan Iran ke Israel. Bagaimana sikap kita? Alhamdulillah. Langsung refleks. Kita langsung refleks, senang. Alhamdulillah. Refleks itu sifat refleks. Kenapa? Karena kita tahu dan merasakan betapa kejamnya Israel yang menggemburin saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, yang menjajah Masjidil Aqsa. Enggak berperi kemanusiaan. Semua tahu ini. Maka apapun yang terjadi dan dari manapun rudal atau batu yang menggempur Israel, maka kita ucapkan alhamdulillah. Gembira. Itu refleks orang yang beriman. Enggak terlalu penting dari mana. Refleksnya begitu. Alhamdulillah, kita senang. Tapi senang begini ini kan memang nggak harus lama-lama kan. Jangan lama-lama. Harus segera berpikir. Memang segera berpikir. Ini dari mana ini? Ternyata dari Iran. Segera kita tahu dari Iran. Iran itu siapa dia? Jadi jangan sampai kita itu gembira lalu hilang akal sehat. Sama dengan ketika kita nangis, jangan juga sampai hilang akal sehat. Boleh gembira, boleh nangis, gitu. Tapi jangan kehilangan akal sehat. Segera kita tahu, oh Iran. Dan kenapa kok Iran itu gembul? Harus ada pertanyaan itu. Apakah betul karena mau membebaskan Masjidil Aqsa, membela kaum muslimin yang ada di sana, atau karena ada kepentingan lain? Di sini. Dan tentu segera terjawab ada kepentingan lain, bukan semata-mata membela saudara kita. Terus juga siapa Iran kita tahu. Iran itu beda memang dengan kita. Iya, benderanya katanya Islam, tapi beda. Beda. Nggak mungkin kita jadi Iran, jadi Syiah maksud saya. Jadi Syiah. Nggak mungkin juga Syiah jadi kita, kecuali saling masuk. Gitu. Nah kita nggak bisa. Sudah kita pernah ajarkan, sudah pernah kita sampaikan bahwa perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah, khususnya Syiah Rafidhah, ini berat, nggak bisa bersatu. Gitu. Nggak bisa bersatu. Gitu. Nggak bisa bersatu. Kenapa? Pertama, Syiah Rafidhah ini mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Utsman, mencaci Ummuna Aisyah. Apakah kita bisa bersatu dengan itu? Nggak mungkin. Mengkafirkan mereka semuanya. Berarti kan apa kita? Berarti mereka kan pasti mengkafirkan kita, pasti mencaci kita. Kalau Abu Bakar saja dikafirkan dan dicaci, Ummuna Aisyah saja dicaci, maka apalah kita? Gitu. Berikutnya bukan hanya sahabat, tapi semua para ulama yang Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, imam-imam semua, mereka nggak mau. Gitu. Apakah kita bisa bersatu? Nggak mungkin. Berikutnya, dasar kita berislam itu kan Al-Quran dan Sunnah. Sementara soal Al-Quran, pertama, soal Al-Quran beda.
Meskipun orang banyak mengatakan faktanya sama. Al-Quran yang di sini sama dengan di sana. Ya, begitu. Tetapi sesungguhnya mereka meyakini ada Quran lain yang nanti masih akan muncul di bawah imamnya yang sekarang sedang sembunyi. Karena itu mereka punya persepsi Al-Quran yang ada sekarang itu sebenarnya tidak utuh. Itu satu. Yang kedua, terkait mentafsirkan Al-Quran, itu mereka punya kitab tafsir sendiri. Nggak mungkin mau dengan kitab tafsir Al-Quran yang kita miliki. Nggak mau dengan tafsir Ibnu Katsir, nggak mau dengan tafsir Tabari, dan seterusnya. Mereka punya kitab tafsir tersendiri. Berikutnya, sumber Islam yang kedua adalah hadis. Mereka pun punya hadis sendiri. Kalau ini jelas. Kalau Al-Quran faktanya secara zahiriyah sama. Al-Quran yang ada di sini, di sana juga sama. Sama memang faktanya. Tapi untuk hadis tidak. Untuk hadis, mereka punya hadis sendiri. Kita punya hadis sendiri. Kita nggak mungkin menerima hadis mereka, nggak mungkin kita. Kita juga. Mereka juga nggak mungkin menerima hadis dari kita. Contoh, kita punya hadis Sahih Bukhari. Hadis kita Sahih Bukhari. Yang paling tinggi memang kan Sahih Bukhari. Hadis kita. Mereka nggak mau hadis Sahih Bukhari ini. Mereka punya hadis di mereka yang setara dengan Sahih Bukhari, itu mereka punya kitab hadis Al-Kafi. Kita punya Sahih Bukhari, mereka punya Al-Kafi. Gitu. Jadi beda rujukannya. Di antaranya, mereka nggak mungkin bisa menerima hadis tadi an Abi Hurairah, an Aisyah. Nggak menerima. Mereka punya hadis paling banter an Ali. Dan kemudian beberapa sahabat 4 atau berapa itu saja. Yang lain tidak. Jadi tidak ada an Umar, tidak ada an Abi Hurairah, tidak ada yang lainnya. Jadi kan nggak bisa bersatu. Bagaimana kita bersatu kalau landasannya beda? Perlu diketahui beda dengan Muhammadiyah dan NU. Ini landasannya sama, gitu. Gurunya juga sama, gitu. Maka gampang sebenarnya bersatu. Termasuk antar mazhab tadi. Imam Syafi'i memuji Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berikutnya juga punya murid-murid yang memuji Imam Syafi'i. Jadi nggak ada masalah, sumbernya sama, landasannya sama, gitu. Tapi kalau Syiah enggak, landasannya beda, hadisnya beda, gitu. Itu maka nggak mungkin bersatu. Gitu. Yang berikutnya perlu diketahui, Syiah ini punya ambisi besar juga untuk mensyiahkan seluruh umat manusia di dunia. Gitu. Jadi kan waspada kita. Maka berarti kita harus waspada. Gitu. Waspada. Andai kan ini Iran menang, ya nggak apa-apa lah. Tapi kita waspada. Dan jangan sampai kita menyaksikan perang ini, lalu kemudian kita tertipu, mau jadi Syiah. Waliyadzubillah. Kalau sampai tergadaikan akidah kita, nggak apa-apa, kita senang aja, ayo bom terus, bom, kita kompori saja, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai sekali-kali kita simpati dengan akidah mereka. Kan banyak yang simpati. Nah, bagus Iran. Kalau negara-negara Islam yang tidur semua, lalu kemudian walaknya ke sana, itu yang nggak benar. Bahwa negara-negara Islam yang lain kita pada umumnya tidur, benar, iya. Tapi bukan berarti menjadikan kita kalau begitu saya jadi Syiah saja, bukan begitu, gitu. Ya kan? Ini yang perlu kita ambil sikap. Jadi jangan sampai keliru. Iya kita senang, tapi hendaknya waspada. Karena andai kan nanti menang, kita punya PR baru. Andai kan Israel itu lumat, maka kita punya PR baru juga, berhadapan atau ya kita kena ancaman juga dengan serangan Iran itu. Sudah berulang kali Syiah itu membuat ulah jamaah haji. Fakta yang di zaman kontemporer. Kalau dulu sudah berulang kali Syiah itu berkhianat. Tartar itu menggempur umat Islam, itu diantaranya adalah Syiah berkhianat. Dan ujungnya digempur pula sama Tartar. Karena ini ada orang kok berkhianat sama saudaranya. Dengan kita nanti yang berkhianat juga digempur pula juga akhirnya. Begitu diantara. Dan perlu diketahui ada juga catatan sejarah yang cukup valid. Husain itu sebenarnya bukan dibunuh pihak lain. Mereka sendiri itulah yang bunuh. Karena apa? Mereka
mengundang Husain untuk datang dan akan mereka dukung. Tapi ternyata mereka yang mengatakan mendukung itu ternyata hilang. Sembunyi semua. Sehingga Husain harus berjuang sendirian. Itu pengkhianatan orang-orang Syiah itu. Maka berbahaya. Di satu sisi memang akidahnya beda, sangat mengagung-agungkan Imam Ali, tapi kemudian merendahkan Abu Bakar, Umar. Nah, kalau kita kan tidak. Imam Ali memang iya kita agungkan, maksud saya kita hormati. Abu Bakar, Umar juga iya. Perlu sahabat-sahabat memiliki kedudukannya yang sangat istimewa di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maka waspada. Maka saya menyampaikan, ayo, nggak apa-apa, kita gembira dan kita dorong terus gempur itu. Tapi hendaknya kita segera waspada dan mempersiapkan diri. Jangan sampai kita menjadi korban baik secara material, apalagi kalau menjadi korban tentang akidah. Kita sudah ketipu. Saya dulu ketika masih kecil ya ketipu. Semuanya kita mengeluh-ngeluhkan Khomeini ketika terjadi revolusi Iran dulu itu. Kita kira pahlawan betul. Ternyata apa? Pengkhianat berat. Ujungnya membangun, menandingin Ka'bah di Karbala itu. Dan oleh karena itu nanti silakan lihat di jaringan-jaringan sosial itu bagaimana mereka melakukan di tanggal 10 Muharram. Mirip haji. Labbaika ya Husain dan seterusnya. Punya ritual-ritual tersendiri. Yang itu tentu ya tidak sesuai lah dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Oleh karena itu, kalau ada yang mengatakan pokoknya Ustadz saya akan bergabung dengan siapa yang menggembur Israel, baik Rusia, baik Cina, jangan begitu. Sikap jangan begitu. Kita sebenarnya apapun yang terjadi, Israel perang dengan Iran, dan apapun nanti yang terjadi, itu yang penting kita adalah Muslim ala siratil mustaqim. Muslim yang di atas siratil mustaqim. Di situ. Maka kita tetap berpegang teguh dengan keislaman. Dan sebenarnya kita hendaknya tetap waspada. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Palestina, Hamas. Mudah-mudahan mereka menjadikan hari-hari ini sebagai persiapan. Suatu saat nanti kalau perang berakhir, terlepas mana yang kalah, mana yang menang. Mudah-mudahan mereka bersiap, lalu kemudian mengambil posisi pasca perang nanti. Tapi kita khawatir saudara kita juga dibombardir. Gitu. Oleh karena itu kita harus menyokongnya. Gitu. Ada kekhawatiran yang ketiga. Kekhawatiran yang ketiga, kalau ternyata ini semua juga sandiwara. Andaikan Rusia, Cina ternyata hanya omon-omon saja. Tidak bela Iran. Lalu Iran dibiarkan, terus dibombardir sama Amerika, maka kita pun sedih. Lihat, kita sedih. Meskipun Syiah. Kenapa? Karena Iran itu bagaimanapun juga sebenarnya basis umat Islam. Banyak saudara-saudara kita yang Sunni dan bagaimanapun juga ya mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau sampai dibombardir, kita sedih. Gitu. Lebih sedih lagi kalau ternyata kemudian Amerika membuat kawasan Arab itu sebagai pangkalan kekuatannya, ditaklukkan semuanya, termasuk Palestinanya. Ini kesedihan juga. Andaikan itu terjadi, sebagaimana Amerika sudah melakukan pembombardiran terhadap Iran. Kita kan sedih juga. Meskipun Saddam Hussein itu nggak baik-baik amat, tapi kita sedih saat Saddam Hussein dibombardir sama Amerika dan kita nggak bisa berkutik. Maka seharusnya ini peluang yang keempat yang saya baru baca. Ini seharusnya tapi ya. Seharusnya itu susah dilakukan. Seharusnya ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Indonesia dan negara-negara Islam yang lainnya. Untuk apa? Untuk bangkit. Langsung ikut perang menggempur Israel. Seharusnya begitu. Saudi, Mesir, dan yang lainnya termasuk Indonesia menggempur Israel habis-habisan. Gitu. Dan dengan itu insya Allah Amerika mikir. Gitu. Seharusnya begitu. Dan ini peluang
Wallahu alam, kata pengamat mengatakan, dia mengatakan saya khawatir nggak terulang. Karena ini peluang yang sangat bagus sebenarnya. Tapi bukan berarti kita itu sebenarnya bela Iran, bukan. Hanya sasaran saja, kebetulan sama. Iran menyasar ke sana, kita juga menyasarnya ke sana. Gitu. Seharusnya begitu. Bukan karena kita bersama dengan Iran, bukan. Bukan begitu. Gitu. Tapi sayang, peluang ini sedikit sulit untuk dilakukan. Karena Arab itu sulit bersatu. Yang kedua, Indonesia punya kesempatan, tapi nggak berani untuk mengambil. Gitu. Maka kembali kepada alternatif yang kelima, banyak berdoa kepada Allah dan mempersiapkan generasi. Saya ingin para pemuda itu untuk mempersiapkan diri, ngajilah dengan benar, gitu. Sholatlah dengan bagus, gitu. Nanti akan terjadi kemungkinan insya Allah takdir Allah berikutnya. Andaikan takdir ini kita tidak bisa mengambilnya, maka jangan diam dan jangan bentrok. Saya tuh heran di media sosial tuh bentrok. Lu Iran sama Iran sama Israel yang perang, lu para pemuda yang bentrok. Salafi bentrok, ini bentrok, itu bentrok. Padahal jelas persoalannya, gitu. Dan ini sedang dimainkan juga oleh yang Syiah itu untuk menggait kita semua ikut kepada jaringannya. Maka waspada. Kita adalah Sunni tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti Syiah, apalagi Yahudi, apalagi Nasrani, apalagi liberalis, apalagi komunis Cina atau Rusia. Kita tidak seperti itu. Tapi kita adalah ala siratil mustaqim. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.